Oke, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Bu Eva. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah luar biasa Bu, baik, sehat. Kelihatan Bu ini gimana ya. kabarnya? Alhamdulillah. Udah lama soalnya saya nggak ketemu sama Pak Budi nih. Saya baru Betul Bu, ke sekolah Pak Budi lagi hari ini. kangen sama Ibu. Aduh. Oke, Pak Budi. Hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik ya. Ya, Bu. Kepada Pak Budi nih, saya datang ke sekolah Pak Budi. Kira-kira nih, apa yang bisa saya bantu nih untuk mengembangkan kompetensi yang akan saya amati pada saat supervisi ini ya, hari ini. Kira-kira apa ya Pak Budi? Ini memang kesempatan saya untuk ingin berbagi cerita barangkali ke Ibu. Dan yang saya harapkan itu adanya ini daripada konsep pendidikan yang memerdekakan Bu. Okay. Jadi kompetensi yang akan saya ingin diamati itu adalah pada konsep pendidikan yang memerdekakan, terutama yang keberpihakan, pembelajaran berpihak kepada murid, seperti itu Bu. Oke, jadi pendidikan yang memerdekakan. Jadi itu yang akan kita amati nih. Bagian mananya tuh? Pendidikan merdekanya seperti apa tuh Pak Budi yang akan kita fokuskan untuk diamati? Pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Oke. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti itu Bu. Oke Pak Budi. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Kita sekarang mensupervisi itu tuh. Oke, Pak Budi, kira-kira ini mau disupervisinya di kelas manakah atau Pak Budi punya sendiri? Jadi pada pembelajaran berdiferensiasi itu yang ingin diamati oleh Ibu itu adalah pada penggunaan media pembelajarannya Bu. Oke, berarti media. Atau penggunaan media pembelajaran. Oke, berarti. Apakah media yang saya gunakan itu sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan apakah sudah sesuai dengan keberpihakannya kepada murid atau tidak, begitu loh Bu. Oke, jadi bagian media yang akan menjadi penilaian kita pada supervisi hari ini ya. Oke, boleh saya lihat atau saya amati nih Pak Budi medianya atau nanti bisa diterapkan yang kepada siswa? Barangkali nanti ketika pembelajaran tuh ya. Oh, di pembelajaran. Oke Pak, sebelah mana ya Pak? Di kelas mana? Nanti saya akan ke sana. Saya mengajar di kelas 6 Bu. Di kelas 6. Silakan Ibu boleh datang pada jam 8 barangkali seperti itu. Oke, siap. Nanti saya ke sana ya Pak Budi ya. Oke Pak Budi, saya sekarang udah ada di kelas Pak Budi nih. Wah, ramai sekali ya murid-muridnya. Luar biasa nih, sangat antusias menyambut saya. Ada guru baru katanya. Padahal enggak ya, sama-sama guru gitu ya. Oke, Pak Budi, kira-kira saya harus posisinya di mana nih? Di depan, di belakang, atau di luar aja? Supaya Ibu bisa mengamati leluasa dan barangkali murid-murid fokusnya itu tidak ke Ibu gitu harapannya, tapi ke pembelajaran. Jadi mohon maaf Bu, kalau Ibu duduknya di belakang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Oke, ya tidak masalah Pak Budi, saya akan duduk di belakang. Di sana ada kopi-kopinya juga. Silakan kalau boleh. Nggak usah padahal ngerepotin. Oke Pak Budi, silakan Pak Budi. Nanti saya akan amati media yang kita fokusnya ke penilaian tentang media pembelajaran ya yang berdiferensiasi. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana, sehat hari ini? Baik. Wah, sepertinya sekarang anak-anak seger-seger ya, cerah-cerah ya, ceria-ceria. Padahal lagi puasa ya hari ini. Masih terpuasa Kak? Wah, luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Bambang. Silahkan Bambang pimpin ya doanya. Baik, terima kasih Bambang. Selanjutnya, sebelum kita berdoa,
alangkah baiknya sebagai warga negara Indonesia yang baik kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, salah satu lagu wajib nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo kita semangat ya nyanyi ya. Oke. Anak-anak, seperti kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tentang listrik ya, tentang rangkaian listrik. Nah, coba sekarang Bapak ingin tanya, rangkaian listrik itu apa? Ada berapa jenis rangkaian listrik? Ada rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, hari ini kita akan praktek membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Kalau kemarin kan kita hanya teori, sekarang kita akan praktekkan yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, untuk melakukan pembelajaran tersebut kalian harus berkelompok ya, berkelompok. Nanti kelompoknya boleh kalian tentukan sendiri, silahkan. Nah, harapannya setelah pembelajaran ini selesai, kalian mampu merangkai listrik dengan baik, mampu membedakan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel, dan juga bisa bekerja sama antara kelompoknya, bisa berbagi kemampuan antara kelompoknya seperti itu. Baik, nah di sini Bapak menyediakan beberapa media ya, ada kabel, ada alat, ada lampu, ada baterai, ada dan lainnya. Nah, silakan masing-masing kelompok mengambil media ini ya untuk dijadikan alat rangkaian listrik ini. Baik. Nah, langkah-langkahnya kan kemarin sudah Bapak sampaikan bagaimana cara membuatnya. Sekarang kalian praktekkan ya di kelompoknya masing-masing. Baik. Lihatkan kerjasamanya ya. Jangan sampai ada yang mendominasi ataupun ada yang hanya duduk, ya hanya diam saja. Silahkan dikerjakan ya sekarang ya. Waktunya 1 jam. Bapak akan berkeliling nanti melihat ke kelompoknya masing-masing ya. Ya, tidak usah canggung. Ada Bu Epa, apa-apa Bu Epa baik kok orangnya ya. Di sini akan mengamati kita semua bagaimana pembelajaran pembelajaran hari ini prosesnya seperti apa. Ya, silahkan ya dikerjakan ya. Hati-hati ya dalam mengerjakan, tidak boleh sambil bermain-main. Kalau nanti bermain-main ya khawatirnya ada timbul kecelakaan ataupun hal yang berbahaya. Baik, silahkan dimulai. Nah, itu Bu Eva. Oke Pak Budi, tadi Pak Budi nampaknya sudah mengajar. Silakan kita cari tempat Pak Budi ya supaya kita bisa enak nih ngobrolnya. Mungkin di sudut situ aja ya yang ada banyak tamannya. Oke, Pak Budi, jadi apa nih yang akan kita obrolkan pada pertemuan kita hari ini? Apa yang mau Pak Budi obrolkan nih? Tadi kan saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Ya. Menurut pandangan Ibu, apakah sudah nampak nih saya itu pembelajaran yang diferensiasi itu dan juga media yang digunakannya apakah sudah selesai atau tidak Bu, seperti itu. Oke, yang saya rasakan di dalam di dalam kelas itu kan karakter murid saya itu kan beda-beda ya Bu ya. Ada yang ya seperti itu, ada yang kemudian ada yang belajarnya, ada yang kinestetik, ada yang visual, juga ada yang pendengaran dan lain-lain. Apakah alat peraga yang saya gunakan atau media yang saya gunakan itu sudah dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke. Berarti topik yang kita bicarakan saat ini pembelajarannya atau medianya nih Pak Budi? Ada 2 soalnya. Pembelajaran diferensianya atau lebih ke medianya? Lebih ke medianya, apakah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi atau tidak? Oke. Jadi kita fokusnya ke medianya ya Pak Budi ya. Oke. Apa sih sebelum kita melangkah nih ngobrolnya lebih dalam dan lebih luas gitu ya? Apa yang ingin Bapak harapkan dari obrolan kita saat ini? Bapak mengharapkan apa sih nanti di akhirnya? Harapan saya itu saya bisa membuat media pembelajaran yang itu bisa mengcover semua karakter anak-anak.
yang bisa mengcover semua gaya belajar anak-anak. Dan media pembelajaran yang saya buat itu bisa menarik dan menyenangkan dalam pembelajaran. Seperti itu harapan saya. Oke, bisa mengcover seluruh kebutuhan siswa. Oke, Pak Budi, pembelajaran seperti apa ini yang mengcover? Kata Pak Budi tadi ada sedikit saya singgung masalah mengcover. Nah, seperti apa tuh Pak Budi? Maksudnya mengcover di sini yang jadi media pembelajaran tersebut itu bisa digunakan oleh semua siswa begitu, baik itu yang siswanya gaya belajarnya kinestetik, yang gaya belajarnya audio ataupun yang visual dan lain-lain seperti itu. Jadi semuanya bisa digunakan untuk semua kebutuhan siswa gitu, bisa memenuhi kebutuhan siswa itu. Dan yang paling yang saya inginkan itu media yang saya gunakan itu bisa menarik dan menyenangkan sehingga mereka itu ketika pembelajaran penuh semangat gitu loh, seperti itu. Oke, jadi menimbulkan semangat gitu ya Pak ya dari media yang Bapak buat tadi. Terus Pak, saya tadi lihat dari proses pembelajaran Bapak tadi ya. Menurut Bapak itu pembelajaran yang Bapak lakukan tadi menggunakan media apa tadi ya Pak ya, maaf tadi? Media apa tadi ya Pak ya? Menggunakan media listrik. Oh, listrik. Nah, apakah penggunaan media listrik itu mampu mengakomodir atau mengcover kebutuhan siswa itu, Bu? Pak. Dari media yang Bapak sajikan tadi. Kalau dilihat sih, kalau berdasarkan hasil pengamatan dalam pembelajaran tadi, memang jadi masih ada siswa yang sepertinya tidak belum menggunakan media tersebut. Terutama bagi siswa-siswa yang pandangan saya itu dia itu memang kebiasaannya itu siswanya itu bercerita. Sedangkan dia kan harusnya praktek. Yang saya gunakan untuk praktek ya. Dia itu memang itu sukanya tuh dia tuh bercerita terus seperti itu. Kan nampaknya kelihatan tidak menggunakan atau menyentuh media yang saya gunakan tadi, Bu, seperti itu. Jadi masih ada beberapa siswa yang belum begitu kebutuhan. Oke, jadi ada beberapa siswa nih yang menurut Pak Budi belum tersentuh gitu ya dengan media yang Bapak bawa tadi gitu ya. Nah, kira-kira Pak Budi langkah apa yang Bapak lakukan tuh supaya media yang Bapak tadi bawa tadi listrik tadi saya lihat ya. Nah, sesuai dengan yang Bapak mau tadi, bisa merangkul semua kebutuhan murid itu. Apa sih Pak langkahnya gitu? Ya. Jadi ini kan memang dalam penggunaan medianya tidak semua bisa menggunakan, tetapi dalam langkah pembelajaran selanjutnya, anak yang memang tadi tidak begitu suka memainkan alat peraga tadi bisa, karena dia kan sukanya bercerita tuh berarti. Iya. Diberikan kesempatan untuk presentasikan hasil pekerjaan kelompok. Mungkin di sana tuh. Kalau misalnya itu posisinya dia menjadi untuk presenter ketika kelompoknya itu akan mempresentasikan. Jadi kan saya itu bisa mengcover atau memenuhi kebutuhan dia gitu loh, Bu. Bagus sekali Pak Budi. Jadi siswa yang senangnya tadi cerita akhirnya jadi presenter saat presentasi gitu ya. Oke. Bagus sekali. Iya. Nah, itu yang Pak Budi lakukan menurut saya sudah oke dalam mengamati karena memang dia sukanya begitu. Oke, itu yang Pak Budi lakukan menurut Pak Budi emang sudah sesuai dengan pendidikan yang memerdekakan nggak? Tadi kan di awal kita ngebahas pendidikan yang memerdekakan. Itu menurut Pak Budi menurut Pak Budi nih pembelajaran itu sudah masuk belum ke pendidikan yang memerdekakan yang Pak Budi inginkan tadi di awal? Kalau menurut saya sudah sih, Bu, karena ya, maaf Pak Budi putus-putus. Ya. Kebutuhan berbicara, ya.
yang sukanya visual atau itu kan bisa berikan kesempatan untuk sesuai dengan kemampuan dia itu berbicara. Berarti nanti pas kegiatan pembelajarannya ya pada saat presentasi begitu. Kalau menurut saya sih pelajaran yang saya itu sudah dengan pendidikan yang memerdekakan gitu loh, karena sudah memenuhi kebutuhan siswa. Oke, jadi tadi di awal Pak Budi berbicara tentang masalah media pembelajaran yang berdiferensiasi. Akhirnya tadi Pak Budi bilang kalau ternyata itu masuk ke pendidikan yang memerdekakan ya Pak Budi ya. Kalau korelasinya antara pendidikan yang memerdekakan sama diferensiasi apa Pak Budi dengan penggunaan media yang tadi? Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak? Tadi kan kata Pak Budi, media itu bisa membantu untuk pendidikan merekakan. Nah, korelasinya dengan pendidikan diferensiasi itu ada nggak gitu? Menurut Pak Budi bagaimana itu? Kalau menurut saya sih ada korelasinya ya. Iya. Karena pada prinsipnya kan pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memang merangkul semua kebutuhan siswa. Betul. Gitu. Nah, tadi di pembelajaran tadi yang sudah merangkul semua ya seperti itu. Jadi ada perhubungan yang cukup dalam pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Oke, berarti ada hubungannya ya Pak Budi ya. Cocok dengan tadi ya. Iya, berarti ada hubungannya ya Pak Budi ya. Iya. Oke, jadi cocok nih dari awal masalah Pak Budi tadi tentang media sebagai media di pembelajaran diferensiasi. Menurut Pak Budi nih, saya nggak apa-apa ya, saya banyak menggali nih. Oke, Pak Budi, menurut Pak Budi apa yang bisa Pak Budi lakukan nih untuk membuat rencana supaya media yang Pak Budi ingin lakukan ke murid itu bisa mengcover pendidikan yang berdiferensiasi tadi. Apa nih rencana Pak Budi nih? Pak Budi punya rencana nggak? Bagaimana supaya media yang Pak Budi bikin itu bisa mengcover semua murid dalam pendidikan berdiferensiasi? Rencana saya ke depan. Iya sama Bu. Jadi rencana yang akan saya lakukan ke depan itu saya akan membuat media yang interaktif Bu, seperti itu. Media interaktif. Kenapa media interaktif? Jadi supaya anak ikut di dalamnya terlibat begitu. Jadi semua kebutuhan siswa itu semua kemampuan siswa itu akan dilibatkan. Dan menurut anggapan saya jika menggunakan media interaktif, misalkan nih alternatif yang berbasis digital ataupun teknologi, nah itu sepertinya bisa mengcover semua kebutuhan siswa di kelas saya Bu. Gitu. Oke, jadi penggunaan media interaktif, ya. Gitu. Oke, media interaktifnya tuh bentuknya seperti apa ya Pak Budi? Bisa dijelaskan nggak seperti apa bentuknya? Bentuknya itu seperti aplikasi, dalam bentuk aplikasi. Oke. Ya, contohnya PowerPoint tapi dengan yang hyperlink dengan yang lain gitu Bu. Ada suaranya, terus ada ya seperti permainan begitu loh Bu. Iya. Yang permainan, misalkan ada tombol masuk, ada tombol keluar, ada seperti itu rencananya gitu. Oke. Di sana juga kalau ada musiknya, barangkali kan di kelas itu ada yang suka musik nih anak-anak, dengerin ataupun gambarnya karena anak yang suka dengan gambar-gambar begitu. Atau yang sukanya ini kinestetik kan gerakan kursor ataupun itu kan gerakan juga ya. Oke. Bagus sekali rencananya. Jadi lebih memanfaatkan media digital ya tadi yang kata Pak Budi bilangnya. Nah, indeks keberhasilannya nih, kalau dari persen deh, dari 10 sampai 100% kira-kira nih tingkat keberhasilan dari rencana Pak Budi yang menggunakan media interaktif tadi itu kira-kira berapa persen nih tingkat keberhasilannya nih kalau diterapkan? Tingkat keberhasilannya kalau diterapkan sekitar 80%-an Bu. Oke, masih tersisa 20% berarti 20%.
Yang 20%-nya tuh karena, apa ya kira-kira ya Pak Budi? 20%-nya mungkin karena waktu Yeah. nanti untuk buat media pembelajaran interaktif itu memerlukan waktu. Oke. Ya, katakan saya punya target nih seminggu, tapi dengan kesibukan yang lain target itu tidak berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pembelajaran berlangsung, misalkan koneksi internet karena apabila terkoneksi dengan internet, misalkan terputus-putus atau bagaimana. Yang ketiga, mungkin barangkali karena sekolah di gunung, Bu, sering mati lampu gitu loh. Iya ya Pak ya, jaringan iya. Ini kan media pembelajaran harus terkonek dengan listrik juga. Betul. Jadi khawatirnya nih, ketika ya pembelajaran berlangsung mati lampu, nah gitu. Jadi masih perkiraan itu yang membuat kenapa keyakinan saya di posisi 80%. Oke. Supaya nih Pak Budi yang 20% bisa kita minimalisir nih. Apa sih rencana Pak Budi? Tadi kan saya 80% udah nih menggunakan media interaktif nih. Nah, yang 20% itu supaya diminimalisir supaya bisa menjadi apa ya? Kalau kita nyebutnya 100% siap gitu. Nah, bentuknya seperti apa supaya bisa diminimalisir tuh yang 20%-nya tidak menghambat tadi rencana Pak Budi tadi itu? Ada nggak caranya gitu Pak Budi? Rencananya agar hambatan tantangan tadi itu bisa diminimalisir. Oke. Caranya saya mau berkolaborasi dengan guru yang lain, Bu. Berkolaborasi kolek lah. Oke. Ikut membantu barangkali masukan, arahan bagian seharusnya, terutama guru-guru yang paham dengan IT lah seperti itu. Terus juga saya akan banyak membaca referensi ataupun membuka tutorial di media sosial seperti YouTube yang orang berhasil menggunakan media alternatif itu seperti itu. Gitu. Kemudian untuk mengantisipasi listrik yang saya belum karena itu kan harus berharap ke PLN kan sampai terus gitu. Tapi biasanya Bu ya, biasanya kalau pagi masih memang pagi hari sering juga sih mati lampu, itu yang saya belum bisa tangani dengan ini. Kalau saya harus bawa genset kan nggak mungkin juga ya. Iya Pak Budi. Jadi masih 20%-nya itu masih ada beberapa yang belum bisa diminimalisir ya, apalagi yang PLN tadi ya. Oke. Pak Budi nih, kira-kira kita kembali lagi ke media interaktif tadi ya. Kira-kira itu kapan tuh mau dilakukannya atau diaplikasikan di kelasnya Pak Budi deh, boleh? Saya punya target membuat random kegiatan perencanaan ini. Minggu ini saya membuat dulu media interaktifnya. Kemudian ini mau dilaksanakan di pembelajaran tentang listrik selanjutnya Bu, di minggu depan rencananya begitu. Oke, berarti anak lebih paham, lebih memahami lagi begitu di minggu depan insya Allah rencananya. Jika ini berhasil begitu selesai. Apa bentuk konsistensi Pak Budi nih kalau nanti minggu depan? Bukti konsistensi supaya Pak Budi tuh bisa diterapkan di minggu depan tuh apa gitu? Ada nggak buktinya, bukti nyata gitu? Oh nanti saya nih. Gini, kan ini. Halo, ya. Ya bentuk komitmen yang akan ini kan materinya masih berhubungan dengan materi yang sekarang nih Bu. Iya. Jika tidak dilaksanakan minggu depan ini kemungkinan akan tertinggal di materi ini. Makanya saya harus bisa menyelesaikan media interaktif ini ya dalam waktu seminggu ini supaya minggu depan bisa diselesaikan, bisa diterapkan di pembelajaran gitu. Karena kalau molor nantinya ya akan terlangkahi dengan materi lain. Kan bentar lagi mau ujian juga begitu loh Bu. Betul. Jadi Pak Budi harus melangkah lebih cepat gitu ya, harus gercep lah kalau kita bilangnya Pak Budi ya. Iya, supaya nggak ketinggalan gitu ya. Ukuran keberhasilannya itu dilihat dari mana ya Pak Budi ya? Jadi berhasil gitu. Ukuran keberhasilannya dilihat dari mana ya? Kalau penggunaan media interaktif ini diterapkan di kelas Pak Budi,
kelihatannya dari mana tuh ukuran keberhasilan itu bakal kelihatan nih gitu. Dilihat dari mananya ya? Dilihat dari aktivitas siswa di dalam kelas. Oke. Mereka apakah antusias dengan media pembelajaran yang saya terapkan atau terlihat biasa-biasa saja. Harapannya semua antusias dengan media ini, dan juga ketika dievaluasi adaptasi pembelajaran, prestasi mereka juga meningkat sesuai dengan diharapkan gitu loh Bu. Jadi nanti media ini saya terapkan nih, nanti di akhir sesi, di akhir pembelajaran ada evaluasi. Nah, evaluasinya saya harapkan semua siswa bisa mendapatkan penilaian yang memuaskan lah begitu, seperti itu. Dan yang paling penting sih mereka senang di dalam pembelajaran yang saya lakukan itu. Gitu. Jadi apa yang sudah Bapak tadi jawab tentang rencana tadi akan dilakukan minggu depan, terus bentuknya juga sudah disiasati ya dengan berkolaborasi tadi. Apakah ini sudah menjawab permasalahan Bapak yang dari awal tentang ngebahas tadi kan ngebahas media tentang pembelajaran ya Pak? Apakah sudah gitu Pak? Apakah ini menjawab gitu? Menjawab permasalahan Bapak di awal tadi? Apa masih ada yang perlu kita gali lagi? Ya, di awal tadi kan saya mengumumkan bahwa saya berharap media pembelajaran itu bisa meng-cover sebuah kebutuhan siswa, karena sesuai dengan konsep pendidikan yang memerdekakan itu, yang bisa melayani semua kebutuhan siswa, dan juga sesuai dengan pembelajaran yang berefisiensi. Dan sepertinya berdasarkan hasil obrolan tadi saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ternyata bahwa ya dengan menggunakan media interaktif sepertinya bisa meng-cover semua kebutuhan siswa gitu loh. Oke. Iya, alhamdulillah ya Pak Budi akhirnya menemukan titik tengah dari keraguan dan keresahan di awal tadi ya Pak Budi ya. Oke. Sekarang bagaimana perasaannya Pak Budi? Lebih lega, lebih plong, atau masih ada sedikit yang dipikirkan? Dan juga lebih termotivasi untuk menyelesaikan rencana ini atau melakukan rencana ini dengan waktu yang secepat mungkin, karena memang target materi terus berjalan Ibu ya. Iya betul. Oke Pak Budi, kelihatannya murid-murid Pak Budi sudah manggil Bapak. Oke, baik. Supervisi hari ini saya sudahi dulu. Terus tadi saya sudah mengambil kesimpulan bahwa Pak Budi tadi resah tentang media pembelajaran di awal ya. Saya juga tadi lihat dari Pak Budi itu masih ragu-ragu nih, ini cocok nggak sih, ini gimana gitu, masuk nggak sih gitu. Ternyata Pak Budi tadi berhasil memecahkan sendiri solusi. Sebenarnya solusinya dari Pak Budi sih datangnya gitu. Saya cuman sedikit ya ini aja lah gitu ya, kita ngobrol aja gitu ya. Ternyata muncullah itu namanya media interaktif gitu. Bagus sekali Pak Budi, mudah-mudahan nanti Pak Budi bisa segera merealisasikan ya tentang media interaktif tersebut. Nanti saya lihat nih minggu depan kan saya kesini lagi nih, kita lihat sudahkah Bapak menjalankan pembuatan dari media interaktif ini. Oke Pak Budi ya, terima kasih nih waktunya nih sudah mau menyempatkan ngobrol dengan saya. Ada yang perlu disampaikan nggak Pak Budi? Ya, terima kasih mendengarkan keluh kesah saya. Oke, sama-sama. Makasih ya Pak Budi ya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Oke, kepada Ibu Santi, silakan memberikan pendapatnya sebagai observer. Sebetulnya saya tidak bisa menilai secara keseluruhan, karena kan memang objektif ya. Untuk tapi semuanya berjalan dengan baik dengan coachnya Bu Eva, lalu coachnya Pak Budi. Untuk coachnya Bu Eva selalu memusatkan pikiran kepada Pak Budi, lalu menjalin kemitraan dan juga memaksimalkan potensi yang ada di diri Pak Budi. Lalu tadi bagaimana Bu Eva sangat ambisi ya menggali informasi gitu yang penting-penting nih dari Pak Budi, seperti tadi media apa saja, lalu apa solusi yang terbaik dari masalah yang ada di Pak Budi. Lalu Bu Eva juga selalu melihat peluang yang baru dalam diri Pak Budi. Bagaimana sih solusi dari permasalahan itu terpecahkan gitu dari Pak Budi sendiri. Nah, lalu juga Bu Eva kreatif dalam memberikan pertanyaan yang berkualitas, yang pendek tapi dimengerti oleh Pak Budi. Nah,
sudah terlihat alur coachingnya, yaitu alur Tirta, dan juga tadi dari prasupervisi, lalu supervisi dan pasca supervisinya juga sudah terlihat. Dan untuk Pak Budi sebagai coachi juga sudah bermitra juga dengan Bu Eva. Lalu pertanyaan-pertanyaan dari Bu Eva dengan sigap Pak Budi dijawab gitu ya. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi kabar baik untuk Pak Budi juga, supaya menjadikan kedepannya solusi yang terbaik dan juga berbagi praktik baik juga kepada yang lain dan berkolaborasi ya Pak ya, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak alami gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Santi yang telah mengobserver kita berdua, saya sebagai coach dan Pak Budi sebagai coachi. Kepada Ibu Sri, oke, nampaknya Ibu Sri masih ada kendalanya di sinyal ini, atau kendalanya ada kepentingan. Oke, tidak apa-apa Pak Budi ya, kita cukup diobserver sama Ibu Santi saja. Oke. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat Pak Budi sebagai coachi, Bu Santi sebagai observer, dan saya sebagai coach untuk kegiatan sesi percakapan coaching. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.